Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar masih di tema 6 ya, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 6. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Pembelajaran 6. Ayo membaca merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Ini contohnya ya. 1. Setiap kelas berkewajiban menjaga dan merawat tanaman yang berada di depan kelas masing-masing. 2. Setiap hari tanaman disiram oleh mereka yang mendapat tugas piket kelas. 3. Semua siswa berkewajiban menjaga dan merawat tanaman di sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Ya, apabila aturan tidak dipatuhi, maka tanaman di sekolah tidak terawat dengan baik, layu dan akhirnya mati. Sekolah akan menjadi gersang dan panas karena tidak ada tanaman yang menghasilkan oksigen. Kemudian yang ketiga, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Nah, ini contohnya ya. Aku akan mengatakan kepada Benny secara baik-baik dan menjelaskan kepadanya bahwa apabila bermain di sekitar kelas akan merusak tanaman karena terkena bola. Dan aku akan mengajaknya untuk bermain di lapangan yang ada di sekolah. Ayo menulis anak-anak. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, kalian tulis kembali ya kata-kata atau percakapan yang ada di sini dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, contohnya seperti ini ya. Ayo bermain peran. Bacalah teks percakapan Lani dan Udin tersebut. Peragakan bersama temanmu. Pilihlah peran sesuai percakapan tersebut. Ya, silahkan kalian lakukan percakapan bersama teman ya. Nah, sekarang ayo bercerita. Amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Tentu saja ada ya tanaman di sekitar sekolah. Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, ini sekedar contoh saja ya. Kalian boleh menulis cerita kalian sesuai dengan pengalaman kalian ya. Ini contohnya. Aku sangat senang berada di sekolah karena sekolahku bersih dan asri. Banyak tanaman ditanam di depan kelas dan semua terjaga dengan baik.
Sekolahku mempunyai tata tertib dalam hal merawat dan memelihara tanaman. Semua siswa diwajibkan mengikuti tata tertib itu. Salah satunya adalah setiap hari tanaman disiram oleh mereka yang mendapat giliran tugas piket kelas. Suatu saat aku mendapat giliran tugas piket menyiram tanaman di depan kelasku. Aku dengan senang hati melaksanakan tugas tersebut. Aku juga mencabut rumput yang tumbuh liar. Aku senang melihat tanaman yang mulai berbunga. Di depan kelasku terdapat bunga mawar yang bunganya sangat harum. Warna bunganya merah. Ada juga bunga yang lainnya. Itulah ceritaku dalam merawat tanaman di sekolah. Ayo amatilah gambar di atas. Apa yang bisa kamu ceritakan pada gambar tersebut? Ya, Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerjasama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Ceritakan pengalamanmu ketika mendapat bantuan dari temanmu. Nah, di sini contoh saja ya, kalian bisa menulisnya sesuai dengan pengalaman kalian. Dalam menjalankan tugas piket kelas, aku dibantu teman-teman yang mendapatkan tugas piket pada hari yang sama denganku. Kami bergotong royong membersihkan kelas, dan kami berbagi tugas. Ada yang menyapu, mengepel, membersihkan jendela, menyiram bunga, dan lain-lain. Ayo berdiskusi anak-anak. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini ya. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat. Nah, di sini di halaman pertama berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya. Kemudian di halaman kedua berisi tentang deskripsi buku. Contohnya, buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Beni, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa 19 Desember 2017. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Kemudian pada halaman ketiganya berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri. Kemudian pada halaman keempat berisi tentang penjelasan ons dan kilogram serta 5 pertanyaan tentang topik itu. Ya. Nah, ini masih di halaman keempat ya. Ini ada soal di sini. Kemudian halaman kelima berisi 2 soal cerita dan jawabannya serta berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Kemudian halaman ke-6 berisi ucapan terima kasih. Nah, ini di halaman pertama ya anak-anak. Halaman pertama. Nah, di halaman kedua ini berisi tentang deskripsi menggunakan huruf tegak bersambung. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh, nah di sini ada nama-namanya ya, nama kelompoknya. Buku ini dibuat pada hari apa, ditulis, kemudian tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Yang ini di halaman ketiga. Nah, yang ini di halaman keempat ya. Ada soalnya, di sini ada keterangannya. Nah, di halaman 5 ini ada soal cerita ya, yang berkaitan dengan
satuan berat kilogram dan ons. Nah, ini sekedar contoh saja. Kalian boleh membuat soal sendiri ya. Tidak harus seperti apa yang Ibu contohkan. Nah, ini di halaman terakhir ya, halaman 6, berisi ucapan terima kasih. Kemudian di sini ada tulisan, ayo kita terus belajar. Ayo renungkan, tuliskan hal-hal yang sudah kamu pelajari hari ini. Tuliskan kesulitan-kesulitan yang kamu temukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, yang ini silahkan kalian isi sendiri ya. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah gambar-gambar alat ukur berat benda dari majalah ataupun koran. Gunting dan tempelkan gambar-gambar itu dan tuliskan fungsinya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan di video ini, mohon dimaafkan ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.